Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel Ringo dan aku harap kalian semua baik-baik saja. Di video hari ini kita akan membahas kasus yang cukup menggemparkan di Inggris yang dilakukan oleh seorang pria yang bernama Mick yang lahir pada tahun 1956 di kota Derby, Inggris. Orang-orang yang mengenal Mick menggambarkannya sebagai pria yang sombong, keras kepala, narsis, dan memiliki temperamen yang buruk. Tapi sayangnya tidak banyak yang diungkapkan pada publik mengenai masa kecilnya, jadi kita benar-benar tidak tahu bagaimana dia melewatinya. Pada saat Mick berusia 19 tahun, tepatnya pada tahun 1976, Mick bertemu dengan seorang anak perempuan yang bernama Kim Hill yang berusia 15 tahun. Mereka bahkan dengan cepat mulai menjalin hubungan, tapi sayangnya Mick dengan cepat mulai berubah. Dia mulai mengontrol kekasihnya, mulai dari pakaian apa yang dia gunakan, dengan siapa saja dia bisa berteman. Kim juga harus memberitahu Mick apa yang akan dia lakukan, dan Mick juga memperlakukan jam malam. Jadi kalau Kim terlambat pulang ke rumah, biasanya Mick akan memukulinya. Sebenarnya Kim pernah mencoba untuk mengakhiri hubungannya dengan Mick, tapi sayangnya itu tidak pernah benar-benar terjadi karena Mick mengancam akan melakukan hal yang lebih buruk lagi kalau Kim berani meninggalkannya. Jadi hal inilah yang membuat Kim tidak punya pilihan lain selain mempertahankan hubungan mereka. Dia bahkan mendatangi Kim yang saat itu sedang berada di bar bersama dengan teman-temannya. Dia memukul lututnya menggunakan palu, memukul wajahnya menggunakan tongkat biliar, dan dia benar-benar melakukannya di depan banyak orang. Tapi saat itu tidak ada seorang pun yang membantu Kim dan mereka tidak mau terlibat dengan Mick. Tidak sanggup menerima perlakuan yang dia dapatkan, kali ini Kim memberanikan diri untuk mengakhiri hubungannya. Tapi untuk kesekian kalinya, Mick kembali meminta maaf atas perbuatannya. Sambil mengeluarkan air mata palsu, dia bilang kalau dia menyesali perbuatannya dan dia berjanji akan berubah. Sementara Kim merasa kasihan melihat Mick menangis sambil meminta maaf, dan dia kembali memberikan kesempatan pada kekasihnya. Setelah 2 tahun menjalani hubungan dengan Mick, Kim akhirnya memilih untuk meninggalkan Mick karena dia benar-benar tidak tahan lagi dengan sikap Mick yang begitu kasar. Kim kemudian pindah ke rumah orang tuanya karena dia takut kalau Mick akan melakukan hal buruk nantinya. Dan hal yang ditakutkan Kim ternyata benar-benar terjadi, tepatnya pada tanggal 4 Juli tahun 1978 malam setelah ayah Kim pergi bekerja. Mick diam-diam masuk ke dalam rumah mereka, dia lalu melukai Kim dan ibunya dengan menggunakan pisau yang dia ambil dari dapur. Keributan malam itu ternyata telah membangunkan para tetangga, jadi mereka menelpon polisi. Dan setelah polisi tiba bersama dengan para medis, mereka melihat Mick duduk di tangga dengan pisau di tangannya. Sambil tertawa dia bilang kalau mereka telah meninggal dan dia telah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Kim dan ibunya memang mengalami luka yang begitu mengerikan, mulai dari luka di bagian paru-paru, hati, ginjal, dan luka di bagian usus. Tapi untung saja setelah beberapa bulan dirawat di rumah sakit, mereka berhasil sembuh. Sementara Mick harus menerima akibat dari perbuatannya, dia dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun. Pada bulan Desember tahun 1978, kemudian dia dibebaskan setelah menjalani hukuman selama 3 tahun 2 bulan penjara. Setelah keluar dari penjara, Mick menikah dengan seorang wanita yang bernama Pamela Lomax dan akhirnya mereka memiliki 3 orang anak. Sama seperti hubungan sebelumnya, Mick juga melakukan hal yang sama pada istrinya. Dia sangat manipulatif, dia begitu mengontrol istrinya, bahkan KDRT terus terjadi. Pamela memang sempat berpikir untuk melaporkannya ke polisi, tapi Pamela sangat takut pada suaminya. Pamela hanya berharap kalau suatu hari nanti Mick sendirilah yang pergi meninggalkannya. Hal itu memang benar-benar terjadi pada saat Mick berusia 37 tahun. Dia bertemu dengan Heather yang berusia 14 tahun. Saat itu Mick mencoba mendapatkan perhatiannya, mencoba berbicara dengannya, dan mencoba membuat Heather merasa memiliki utang padanya dengan cara membelikan Heather rokok dan minuman beralkohol. Dengan begitu Heather akan datang sendiri menemuinya. Setelah beberapa minggu saling mengenal, Mick bilang pada Heather kalau dia mencintainya dan dia menekan Heather untuk tidur dengannya. Orang tua Heather tentu saja tidak setuju dengan hubungan tersebut. Mereka mencoba untuk mengakhiri hubungan Heather dengan Mick, tapi sayangnya mereka tidak berhasil. 2 tahun kemudian saat Heather berusia 16 tahun,
Dia melarikan diri dari rumah orang tuanya untuk tinggal bersama Mick, tapi tidak lama setelah dia pindah, Heather sepertinya merasa rindu dengan rumahnya. Dia juga bilang pada Mick kalau dia ingin kembali ke rumah orang tuanya. Mick tentu saja merasa sangat marah mendengar hal ini. Dia bahkan mulai melakukan KDRT yang semakin buruk, meskipun saat itu Heather sedang hamil. Heather kemudian melahirkan 2 anak laki-laki, tapi Mick sepertinya tidak terlalu senang dengan kehadiran kedua putranya, karena sebenarnya dia mengharapkan anak perempuan. KDRT yang dialami Heather ternyata terus berlanjut, bahkan Mick mengajak kedua putranya setelah mereka cukup besar untuk ikut bergabung memukuli ibunya, hingga pada saat Heather berusia 20 tahun, dia membawa kedua putranya melarikan diri dari rumah. Sementara Mick yang berusia 44 tahun ternyata belum juga berubah. Pada tahun 2000, Mick bertemu dengan seorang ibu tunggal yang berusia 19 tahun yang bernama Mairead Duffy, di mana sebenarnya dia baru saja pisah dari pasangannya yang bertindak kasar padanya. Dan saat dia bertemu dengan Mick, dia melihat Mick sebagai malaikat pelindung baginya. Jadi tanpa ragu dia mulai memasuki kehidupan Mick dan tinggal bersamanya. Tapi sayangnya kehidupan yang bahagia yang diinginkan Mairead tidak pernah terjadi karena Mick belum juga berubah, atau bisa dibilang dia tidak pernah berubah. Dia masih tetap mengendalikan Mairead, bahkan seiring berjalannya waktu timbul ketidakpuasan bagi Mick yang hanya memiliki satu pasangan saja, tepatnya setelah dia bertemu dengan seorang ibu tunggal yang berusia 16 tahun yang bernama Lisa Willis. Mick berpikir kalau dia bisa memanipulasinya, jadi dia mulai memberikan perhatian padanya dan dia juga bersedia untuk merawat anaknya. Mungkin kalian semua berpikir kalau Mick telah menjalin hubungan dengan wanita lain di belakang Mairead, tapi sayangnya Mick tidak merahasiakan hal ini. Setelah beberapa minggu mengenal Lisa, Mick akhirnya membawa Lisa pulang ke rumahnya dan tinggal bersama Mairead. Jadi sekarang mereka bertiga benar-benar menjalin hubungan yang sangat aneh. Dan yang paling gila, baik dari Mairead ataupun Lisa sendiri sama sekali tidak ada penolakan dengan hubungan mereka bertiga. Yang lebih aneh lagi yaitu saat Lisa sedang hamil 7 bulan dan tentu saja itu anak Mick, Mick justru memutuskan untuk menikah dengan Mairead, di mana pada saat acara pernikahan berlangsung, Lisa sendirilah yang menjadi pengiring pengantin. Tentu saja ini sangat aneh dan benar-benar sangat gila. Bahkan setelah acara pernikahan berakhir, Mick membawa istrinya dan juga pacarnya Lisa pulang ke rumah. Mereka tinggal bersama, menjalankan kehidupan rumah tangga bersama-sama dan bertindak seolah-olah dia adalah raja. Kalau kalian berpikir Mick akan pergi bekerja atau bertanggung jawab dengan kehidupan mereka secara keuangan, maka kalian semua salah. Mick justru hanya menghabiskan waktu duduk di sofa sepanjang hari sambil menonton TV. Jadi yang pergi bekerja adalah istrinya dan juga pacarnya Lisa. Kemudian gaji yang mereka dapatkan akan diambil semua oleh Mick Pilford. Beberapa tahun kemudian, Mairead melahirkan 4 orang anak, sementara Lisa melahirkan 3 orang anak. Dan sebelumnya, Mairead sudah punya seorang anak sebelum menikah dengan Mick, begitu juga dengan Lisa. Jadi sekarang ada 9 anak di dalam rumah mereka, tapi sayangnya Mick tetap tidak peduli dengan anak-anaknya. Dia akan membiarkan istrinya dan Lisa pergi bekerja. Lalu saat mereka pulang, mereka jugalah yang akan mengurus pekerjaan rumah termasuk anak-anak mereka. Sementara Mick sendiri hanya memanfaatkan kehadiran mereka dengan mendapatkan tunjangan anak yang diberikan oleh pemerintah bagi keluarga yang membutuhkan. Jadi semakin banyak anak, semakin banyak uang atau bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Tapi sepertinya Mick tetap tidak puas dengan apa yang dia dapatkan. Apalagi keadaan rumah yang mereka miliki sekarang cukup kecil untuk mereka tempati, di mana hanya ada 3 kamar tidur. Sementara di dalam rumah itu ada 3 orang dewasa dan ada 9 anak-anak. Mick lalu meminta pada Dewan Kota untuk diberikan rumah yang lebih besar, tapi sayangnya saat itu tidak ada rumah yang tersedia. Mick tentu saja tidak terima dengan jawaban ini, jadi pada tahun 2006, dia pergi ke stasiun berita TV lokal untuk mencoba mendapatkan perhatian orang-orang. Dengan begitu dia bisa mendapatkan rumah yang lebih besar. Tapi sayangnya tindakannya itu justru menjadi bumerang baginya. Orang-orang yang melihat mereka di TV bukannya merasa kasihan, mereka justru memberikan julukan pada Mick sebagai pengemis terbesar di Inggris. Drama ini ternyata tidak hanya muncul dalam satu stasiun televisi saja.
Mick kembali muncul di beberapa media lainnya mencoba untuk membela diri. Dia juga benar-benar berusaha untuk mendapatkan ketenaran. Dalam sebuah film dokumenter diperlihatkan kalau Mick tinggal di sebuah karavan yang ada di taman rumah mereka, di mana istrinya Mairead dan Lisa akan bergantian menghabiskan malam bersamanya di sana. Dan dalam sebuah acara lain juga diungkapkan bahwa tidak ada satupun di antara anak-anak mereka yang menginginkan atau mencari kasih sayang dari ayahnya. Lalu pada bulan Februari tahun 2012, Lisa memutuskan pergi meninggalkan Mick bersama dengan anak-anaknya. Dia bilang pada Mairead kalau dia dan anak-anaknya akan pergi ke kolam renang. Lisa bahkan sengaja tidak membawa apapun agar tidak menimbulkan kecurigaan mereka saat melarikan diri. Mick kemudian tahu kalau Lisa telah pergi meninggalkannya, jadi dia mulai menelponnya. Dia mulai mengancamnya dengan mengatakan kalau suatu hari nanti dia akan menyesali perbuatannya itu dan dia akan membayarnya. Lisa akhirnya pergi ke kantor polisi karena dia takut nantinya Mick akan melakukan hal buruk pada anak-anaknya. Sementara Mick tidak senang kalau polisi terlibat dalam urusan mereka, apalagi saat polisi melarang Mick untuk menemui Lisa. Dia begitu marah, bahkan dia memutuskan untuk balas dendam dengan memperjuangkan hak asuh anak-anaknya. Tanggal 11 Mei 2012 adalah tanggal persidangan yang seharusnya dihadiri oleh Mick dan juga Lisa. Tapi sepertinya Mick tidak yakin kalau dia akan memenangkan persidangan ini. Jadi dia mulai merencanakan hal yang sangat gila untuk membuat Lisa terlihat seperti ibu yang mengerikan. Jadi pada tanggal 10 Mei tahun 2012 malam, Mick dan Mairead menidurkan ke-6 anaknya. Kemudian mereka turun ke bawah menemui teman mereka yang bernama Paul Mosley. Dan setelah mereka minum bersama, mereka bertiga melakukan hubungan intim di atas meja biliar. Lalu sekitar jam 3:30 pagi, Mick memutuskan untuk melaksanakan rencana jahatnya. Mereka menuangkan bensin tepat di depan pintu, di lorong bagian bawah tangga. Dengan begitu anak-anak itu tidak bisa melarikan diri. Pada saat ke-6 anak itu tertidur, Mick mulai menyalakan api. Mereka membiarkan rumah itu terbakar, termasuk ke-6 anak-anak mereka. Saat api mulai membesar, mereka pindah ke halaman rumah tetangga. Lalu Mairead menelpon 999 untuk melaporkan kalau rumah mereka terbakar bersama dengan anak-anaknya. Sementara itu, para tetangga yang melihat kebakaran tersebut, yaitu Jamie dan Darren, mencoba membantu mengeluarkan anak-anak tersebut melalui kamar belakang. Mereka benar-benar berusaha semaksimal mungkin untuk masuk melalui jendela yang pecah, tapi di saat genting seperti ini, mereka melihat Mick tidak benar-benar terlihat serius mencoba menolong anak-anaknya. Dia bahkan terlihat setengah hati melakukan penyelamatan malam itu. Petugas pemadam kebakaran kemudian tiba, mereka dengan cepat masuk ke dalam rumah. Mereka melewati asap hitam yang sangat tebal, hingga akhirnya mereka berhasil membawa ke-6 anak tersebut keluar. Tapi sayangnya, ke-5 anak Mick meninggal dunia setelah menghirup asap yang berlebihan. Ke-5 anak itu bernama Jade yang berusia 10 tahun, John yang berusia 9 tahun, Jack yang berusia 7 tahun, Jesse yang berusia 6 tahun, dan Jaden yang berusia 5 tahun. Sementara anak tiri Mick yang bernama Dwayne Pilford yang berusia 13 tahun sempat dirawat di rumah sakit hingga 2 hari kemudian dia juga meninggal dunia. Sebenarnya meninggalnya ke-6 anak Mick bukanlah bagian dari rencananya. Rencana awal Mick yaitu Mick akan menyalakan api di dalam rumah, di mana nantinya dia akan menuduh Lisa yang membakar rumah tersebut. Mick kemudian akan masuk ke dalam rumah, menyelamatkan anak-anaknya, dan mencoba memadamkannya, jadi dia akan terlihat seperti pahlawan. Dengan begitu, pihak pengadilan juga nantinya berpikir kalau Mick memang pantas mendapatkan hak asuh anak-anak mereka. Tapi sayangnya, rencana itu benar-benar gagal. Pada saat penyelidikan berlangsung, pihak kepolisian menemukan bensin di kotak surat di rumah Mick Pilford, jadi mereka menyadari kalau kebakaran itu dilakukan dengan sengaja. Kasus kebakaran ini kemudian diliput, diberitakan di TV hampir setiap hari, termasuk di surat kabar. Orang-orang juga merasa simpati dengan apa yang dialami oleh keluarga Pilford, jadi mereka mencoba memberikan dukungan pada keluarga Pilford dengan menggunakan cara apapun yang mereka bisa, termasuk memberikan sumbangan uang. Tapi sepertinya tidak ada yang menyadari kalau Mick dan Mairead justru menggunakan uang itu untuk berbelanja. Mereka berdua hanya menyenangkan diri mereka sendiri. Tidak sampai di situ saja, mereka juga mulai merasa kalau sekarang mereka sudah cukup terkenal dan mereka tidak mau melepaskan ketenarannya begitu saja. Jadi mereka mengadakan konferensi pers yang ditayangkan di televisi.
Saat itu Mick benar-benar sangat bersemangat. Dia dan istrinya bahkan bersiap memainkan peran sebagai orang tua yang malang yang telah kehilangan anak-anak mereka. Mick mulai berbicara di depan umum. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah membantu keluarganya. Dan saat itu suasananya sangat emosional bagi orang-orang yang mendengarkan mereka. Pada saat konferensi pers ini diadakan, tim penyidik belum menemukan petunjuk mengenai si pelaku. Jadi tim penyidik berpikir mungkin Mick mencoba meminta bantuan orang-orang untuk menemukan si pelaku yang telah menyebabkan keenam anaknya meninggal dunia. Tapi sayangnya Mick tidak pernah mengatakan hal itu. Sementara pihak kepolisian mulai curiga dengan perilaku Mick dan juga Mairead istrinya. Hanya saja mereka tidak memiliki bukti sama sekali. Sampai akhirnya polisi memutuskan untuk menyadap kamar hotel tempat mereka menginap. Polisi mendengar semua apa yang sebelumnya mereka lakukan. Polisi juga mendengar kalau ternyata tidak hanya mereka berdua saja yang melakukannya, tapi salah seorang teman mereka juga ikut membantu malam itu. Setelah pihak kepolisian memiliki bukti, Mick, Mairead, dan Paul Mosley lalu ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan. Persidangan bahkan dimulai pada bulan Februari tahun 2013. Lalu pada tanggal 4 April tahun 2013, Mick Vilvoorde dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya pembebasan bersyarat selama 25 tahun. Sementara Mairead dan Paul Mosley masing-masing dijatuhi hukuman penjara selama 17 tahun. Lalu pada bulan November di tahun yang sama, Mairead mencoba mengajukan banding dengan alasan dia di bawah kendali suaminya dan dia tidak punya pilihan lain. Tapi sayangnya permohonan banding tersebut ditolak hingga setelah menjalani hukuman penjara selama 8,5 tahun, Mairead Vilvoorde akhirnya dibebaskan. Begitu juga dengan Paul Mosley. Mereka sekarang kembali menjalani kehidupan mereka masing-masing. Sementara Mick Vilvoorde masih tetap menjalani hukumannya. Anyway, terima kasih banyak telah menonton video ini dan kalian juga bisa memberikan opini kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.